Setiap kisah punya delik, setiap delik punya cerita. Inilah delik kisah, tempat kita menelusuri jejak-jejak kisah yang tak terduga. Siapkan diri Anda, karena kisah dimulai sekarang. Pagi itu, Minggu 25 Februari 2024, udara di Banjar, Jawa Barat masih dingin dengan kabut tipis menggantung di antara pepohonan. Sekitar pukul 7:30, seorang pesepeda melintas di Jalan Banjar Cimaragas, rute yang biasa ia lalui setiap akhir pekan. Tapi hari itu langkahnya berhenti. Di tepi jurang ia melihat sesuatu terbungkus selimut berwarna abu. Awalnya ia pikir itu sampah rumah tangga yang dibuang sembarangan. Tapi ketika angin tertiup, aroma busuk menusuk hidungnya. Ia mendekat dan saat itulah kakinya gemetar. Di balik selimut ada sebuah tubuh seorang perempuan muda, tidak bergerak, tidak bernyawa. Laporan itu segera diteruskan ke Polres Banjar. Polisi datang, mensterilkan area dan perlahan membuka selimut tersebut. Tubuh perempuan itu sudah membiru. Lehernya tampak memar seperti bekas jeratan. Tidak ada kartu identitas, tapi di pergelangan tangan kanannya ada gelang kecil bertulisan inisial ID. Esok harinya setelah mencocokkan sidik jari dan laporan orang hilang, identitas korban diketahui. Namanya Indriana Dewi Eka Saputri, seorang karyawan swasta berusia 26 tahun yang tinggal di Jakarta Timur. Indri, begitu ia disapa, dikenal sebagai sosok ceria dan pekerja keras. Ia hidup mandiri, tinggal di ibu kota dan sedang meniti karir. Teman-temannya menggambarkan Indri sebagai perempuan yang sudah punya rencana hidup yang matang, tidak neko-neko dan penyayang. Tapi di balik kehidupan yang tampak tenang itu, Indri menyimpan kisah asmara yang rumit. Ia sedang menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama Didot Alfriansyah. Laki-laki berusia 27 tahun, yang belakangan diketahui memiliki kehidupan ganda. Didot bukan pria istimewa, ia hanya pekerja lepas. Namun yang tidak diketahui Indri, Didot memiliki hubungan lama dengan seorang perempuan bernama Devara Putri Prananda. Devara bukan sembarangan orang. Ia seorang calon anggota DPR RI dari Partai Garuda. Daerah pemilihan Jawa Barat 9 mencakup Majalengka, Subang, dan Sumedang. Ia muda, berpendidikan, dan berambisi besar. Tapi ambisi itu disertai sikap manipulatif dan haus kendali. Hubungan Didot dan Devara sempat berakhir di masa lalu ketika Devara memutuskan fokus pada karir politik. Namun di awal 2024 mereka kembali berkomunikasi. Hubungan itu kembali tumbuh di balik punggung Indri. Dari pesan-pesan WhatsApp yang kemudian ditemukan penyidik, terungkap bahwa Devara kerap menuntut Didot untuk meninggalkan Indri. Namun bukan hanya itu, ia meminta sesuatu yang jauh lebih ekstrim. Kalau kamu benar ingin aku kembali, buktikan dengan lenyapkan dia, tulisnya dalam satu pesan. Awalnya Didot menolak, namun bujuk rayu, tekanan emosional, dan obsesi untuk kembali dengan Devara membuatnya perlahan menyerah. Ia mulai menyusun rencana. Didot sadar ia tidak bisa melakukannya sendiri. Ia butuh seseorang yang berani, seseorang yang tak punya ketertarikan moral dengan korban. Dari pergaulannya, Didot mengenal Muhammad Reza Swastika, seorang pria 26 tahun yang dikenal berani. Dan yang Didot tahu, Reza sedang terlilit hutang. Didot menawarkan 50 juta kepada Reza untuk menghabisi Indri. Reza menyanggupi tanpa banyak tanya. Tanggal 20 Februari menjadi awal dari akhir. Siang hari Didot menghubungi Indri. Ia mengajak kekasihnya itu jalan-jalan keluar kota ke arah Sentul, Bogor. Indri sempat heran, tapi Didot beralasan ingin melepas penat. Pukul 2 siang, mereka berangkat dari Jakarta menggunakan mobil yang disewa Didot. Didot duduk di kursi pengemudi, Indri di sampingnya, dan Reza di kursi belakang. Perjalanan berlangsung normal, hingga mobil memasuki kawasan Babakan Madang. Sekitar pukul 4 sore, mereka tiba di Jalan Pelangi Boulevard, kawasan yang sepi dan minim CCTV. Didot menepikan mobil dan berkata ingin buang air kecil. Saat ia keluar mobil, Reza tahu itu tanda yang telah disepakati. Dalam hitungan detik, Reza melingkarkan ikat pinggang ke leher Indri dari belakang. Indri menjerit, meronta, memukul kaca.
tapi tidak ada yang mendengar. Didot hanya berdiri di luar mobil, menunduk, menunggu semuanya berakhir. Selama 15 menit, jeritan itu semakin kencang, hingga akhirnya Indri berhenti bergerak. Ketika semua selesai, Reza menekan klakson 1 kali, sinyal yang menandakan tugas sudah selesai. Tubuh Indri terkulai di kursi depan, masih mengenakan sabuk pengaman. Didot kembali masuk memandangi wajah yang dulu ia cintai, kini sudah tidak bernyawa. Tapi rasa bersalah kalah oleh rasa takut dan rasa terikat kepada Devara. Malam itu pukul 8, Didot dan Reza tiba di Jakarta. Mereka langsung menuju indekos Devira Putri Pranada di mana perempuan itu sudah menunggu. Jasad Indri tetap di dalam mobil. Saat Devara melihat mobil itu, ia tersenyum kecil. Tidak ada rasa terkejut, tidak ada rasa penyesalan. Hanya satu kalimat dingin yang sempat terekam dalam BAP polisi. Sudah selesai kan? Jasad Indri kemudian dibawa masuk ke kamar kos Devara. Dibiarkan semalaman di lantai dibungkus selimut. Keesokan paginya 21 Februari mereka mulai menyusun langkah berikutnya, membuang tubuh korban. Rencana awalnya jasad akan dibuang ke Laut Pangandaran. Tujuan jelas, agar tenggelam dan tidak ditemukan. Pukul 12.30 siang, ketiganya berangkat menuju arah selatan menggunakan tol Cipali. Didot menyetir, Reza di kursi depan dan Devara di belakang. Mulut korban ditutup masker agar terlihat seperti penumpang yang sedang tidur. Perjalanan mereka panjang dan sunyi, namun di tengah jalan, tepat di wilayah Kuningan, mobil yang mereka tumpangi mogok. Kerusakan mesin membuat mereka harus memanggil jasa towing. Mobil dibawa ke sebuah penginapan di Ciamis, menunggu suku cadang datang. Bau busuk mulai tercium. Tapi ketika pemilik penginapan menanyakan, Didot berkilah, "Itu bau udang dan cumi yang kami bawa, sudah busuk." Malamnya, tanggal 21 Februari, mereka sempat bersantai di sebuah kafe di Jalan Tentara Pelajar Cirebon. Selama 1,5 jam mereka duduk di sana, minum kopi, bercanda kecil. Keesokan paginya 22 Februari mobil ditowing ke bengkel di Kota Banjar. Pemilik bengkel, seorang pria bernama Risman, sempat mencium bau aneh di dalam mobil. Tapi Didot lagi-lagi beralasan hal yang sama, makanan laut busuk. Karena onderdil yang dibutuhkan tidak tersedia, mobil baru bisa diperbaiki keesokan harinya. Malam itu, sekitar pukul 2 dini hari, tanggal 23 Februari, mereka bertiga memutuskan membuang jasad Indri. Lokasi yang dipilih adalah jurang di belakang Tugu Gajah, Desa Nalagasari, Banjar. Mereka mengangkat tubuh korban, menutupnya dengan selimut, lalu melemparkannya ke bawah. Tidak ada doa, tidak ada tangisan, hanya keheningan. Setelah itu, mereka mengambil barang-barang milik Indri, ponsel, dompet, dan perhiasan, lalu kembali ke Jakarta, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. 2 hari setelah tragedi, jasad Indri ditemukan oleh pesepeda yang lewat. Polisi segera mengamankan lokasi dan melakukan olah TKP. Selimut abu, gelang bertulisan ID, dan jerat leher menjadi kunci awal penyelidikan. Dari laporan orang hilang yang diajukan keluarga, identitas korban dikonfirmasi. Penyelidik dari Polda Jabar menelusuri komunikasi terakhir korban. Nomor terakhir yang menghubunginya adalah milik Didot Afriansyah. Ketika polisi mendatangi Didot, ceritanya berubah-ubah. Namun di balik bukti digital tak bisa disangkal. Dari pesan WhatsApp antara Didot dan Devara ditemukan rencana terperinci, termasuk janji imbalan 50 juta kepada Reza. Dalam waktu singkat, ketiganya ditangkap. Sidang kasus ini digelar di Pengadilan Negeri Bandung. Ketiganya, Didot Afriansyah, Devara Putri Pranada, dan M. Reza Swastika, duduk sebagai terdakwa penghilangan nyawa terencana. Jaksa menuntut hukuman seumur hidup dengan Pasal 340 KUHP Junto 55 ayat 1 KUHP. Majelis Hakim yang diketuai Eman Sulaiman mengatakan perbuatan mereka dilakukan secara sadis dan terencana. Dalam putusan tanggal 10 Oktober 2024, Hakim menyatakan para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindakan pidana penghilangan nyawa berencana sebagai dakwaan primer penuntut umum, dan memutuskan menjatuhkan pidana seumur hidup kepada para terdakwa. Devara, Didot, Reza langsung dibawa ke Lapas Wanita Sukamiskin dan Lapas Cibinong untuk menjalani hukumannya.
Bagi keluarga Indri, vonis itu seperti napas keadilan yang terlambat. Ayah korban, Muhammad Roy, 64 tahun, hadir di dalam sidang dengan wajah tegar. Alhamdulillah, katanya pelan. Hukuman ini sudah sesuai dengan perbuatan mereka, tapi kami masih belum bisa melupakan anak kami. Dia satu-satunya putri kami. Kuasa hukum keluarga Rimba Sitiga mengatakan bahwa keluarga masih mempertimbangkan langkah hukum lain, sebab bagi mereka hukuman seumur hidup belum cukup. Keluarga sebenarnya menginginkan hukuman mati, karena yang mereka lakukan bukan sekedar penghilangan nyawa, tapi penghilangan nyawa yang penuh rencana dan tanpa nurani. Kasus ini akhirnya ditutup dengan vonis seumur hidup bagi ketiga pelaku, Dodit Afriansah, Devara Putri Pranada, dan Muhammad Reja Swastika. Meski hukuman sudah dijatuhkan, banyak yang masih mempertanyakan, mengapa cinta bisa berubah menjadi senjata? Bagaimana seseorang bisa tega mengakhiri hidup orang lain demi membuktikan perasaan yang justru semu? Indri tidak pernah kembali, namun kisahnya menjadi pengingat bahwa di balik wajah cinta bisa bersembunyi obsesi, manipulasi, dan kejahatan yang tak terbayangkan. Cerita hari ini mungkin sudah berakhir, atau justru baru saja dimulai. Nantikan kisah-kisah selanjutnya di Delik Kisah. Sampai jumpa.